Modul 9 Praktikum IPA di SD. Kegiatan Praktikum 1 Percobaan udara, pembakaran memerlukan udara. Alat dan bahannya ada gelas, bibir, penggaris, korek api, dan piring. Langsung saja kita percobaan. Nah, di sini nyalakan kedua lilin. Setelah itu kita tutup salah satu lilinnya dengan gelas. Apa yang akan terjadi? Nah, ternyata lilinnya akan padam. Maka kesimpulannya bahwa pembakaran memerlukan udara. Contohnya lilin yang ditutup dengan gelas, maka dia akan mati. Dimana di dalam gelas yang tidak ada udara sehingga membuat lilin itu padam. Udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Baiklah, pada percobaan kedua ini masing-masing piring kita beri air setinggi 2 cm. Setelah itu kita tutup dengan gelas. Ternyata air dalam gelas pelan-pelan naik dan udara menekan di dalam gelas sehingga menyebabkan api lilin padam. Nah, hal ini membuktikan bahwa udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Udara sebagai sumber energi. Alat dan bahan yang digunakan ada balon, selongsong ballpoint plastik dan logam, gulungan kawat, pita perekat atau isolatif, dan gunting. Percobaan pertama, kita susun dulu peralatannya. Kita ikatkan dulu kawat di antara dua sisi penyangga. Di sini percobaan pertama pakai selongsong pulpen dulu ya, dengan ukuran balon yang terbesar. Kita akan lepas. Sekarang ukuran balon yang sedang. Dan ini yang kecilnya. Besar dan kecilnya balon mempengaruhi kecepatan gerak roket. Ternyata semakin besar balon, makin cepat pula roket meluncur. Hal ini disebabkan balon besar berisi udara lebih banyak, sehingga energi yang ditimbulkan juga besar, karena udara merupakan sumber energi. Kegiatan praktikum batuan. Mengklasifikasikan batuan. Alat dan bahan yang digunakan ada beberapa batuan, glass picker, loop, air aki, martil. Mengukur kekeras apa tidaknya, kita pukul dengan palu. Ternyata semuanya keras. Jenis batuan yang akan kita timbang ada dasit, kuarsit, pentinit, konglomerat, dan gamping merah. Nah, di sini kita timbang dasit 8 gram, konglomerat 12 gram, gamping merah 11 gram, supernitnit 13 gram, kuarsit 10 gram. Nah, sekarang kita akan mengukur untuk volumenya jika kita masukkan batu ke dalam air. Nah, ini hasilnya di bawah sudah kelihatan. Mengklasifikasikan batuan berdasarkan asalnya. 1. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma yang membeku. Contohnya granit, riolit, diorit, andesit, gabbro, basalt, dan dunit. 2. Batuan sedimen adalah batuan yang terjadi karena pengendapan materi hasil erosi. Contohnya ada batu konglomerat, breksi, rewak, batu pasir, batu lumpur, batu gamping, dan rijang. 3. Batuan metamorf adalah batuan yang merupakan hasil dari transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya atau protolith. Praktikum 2. Panas matahari. Tujuannya menjelaskan matahari sebagai sumber panas. Bahan dan alat yang digunakan ada baskom berisi air, termometer, stopwatch, dan plastik.
Suhu awal sekitar 27 derajat Celcius. Setelah itu kita jemur di terik sinar matahari 30 menit pertama pada baskom terbuka sekitar 30 derajat Celcius. Dan yang sekarang yang tertutup pertama plastik 33 derajat Celcius. Ini keadaan air yang ke 90 menit 35 derajat dan ini 38 derajat. Suhu mengalami kenaikan pada di pertengahan 120 menit, baik yang tidak tertutup dengan plastik maupun yang pakai plastik. Nah, di sini pada lempeng plastik merupakan salah satu bahan yang dapat menghantarkan panas, sehingga air yang berada di bawah lempeng plastik transparan sehingga suhu panasnya lebih tinggi. Dua, percobaan gerhana. Alat dan bahan yang digunakan ada senter, bola pingpong, statif, dan globe. Gerhana matahari terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Dengan kata lain, gerhana matahari terjadi saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Nah, untuk gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi saat posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Biasanya bulan memantulkan sinar matahari. Inilah kenapa bulan bersinar di malam hari, karena memantulkan sinar matahari. Namun saat gerhana bulan terjadi, yang jatuh di permukaan bulan bukan sinar matahari, melainkan bayangan bumi.